Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rustem Mariadi dengan NIM 248201016. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang neurotika, yaitu pengantaran, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahan. Pendahuluan untuk neurotika. Neurotika merupakan istilah yang mulai dikenal oleh Stephen Delves, yaitu seorang pendiri dari Ketua Penelitian for Innovation in Medical pada tahun 1940-an. Neurotika adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Sejarah perkembangan neurotika dimulai ketika pada tahun 1900-an, pabrik tanaman di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai penemuan baru di bidang fitokimia. Zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit di dalam makanan. Neurotikal di era post-genomic. Genomik fungsional sangat membantu dalam penelitian neurotikal dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja neurotikal dalam tubuh. 1. Variabilitas dosis yang dikonsumsi. 2. Faktor jenis kelamin. 3. Usia lingkungan. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam neurotikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Fitokimia karotenoid. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan dalam buah dan sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga, kemerahan seperti wortel dan berwarna seperti tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam mudah berserap ke dalam minyak. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari batang karoten, 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-kofenol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan perbaikan merah. Lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthopin dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada manusia seperti nyeri, otot, kulit, keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar putih. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai neurotikal. Produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi empiris. Kerusakan bahan pangan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan pangan: 1. Jenis bahan pangan. 2. Kondisi. Klasifikasi bahan pangan. 1. Bahan pangan mudah rusak: susu, ikan, telur, dan daging. 2. Bahan pangan agak mudah rusak: buah-buahan dan sayuran. 3. Bahan pangan tidak merusak: sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan: 1. Pertumbuhan mikroba. 2. Aktivitas enzim. 3. Suhu dan udara. 4. Waktu penyimpanan. Jenis kerusakan: 1. Kerusakan mikrobiologis. 2. Kerusakan fisik. 3. Kerusakan biologis. 4. Kerusakan mekanis. Tanda kerusakan: 1. Perubahan tekstur. 2. Perubahan rasa. 3. Perubahan aroma. Mencegah kerusakan bahan pangan. Cara mencegah kerusakan pada makanan yaitu: 1. Pengawet suhu tinggi, yaitu pengawatan dapat menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatkan. Beberapa metode yang digunakan adalah: 1. Pasteurisasi, pemanasan. 2. Canning, penggalengan. 3. Blazing atau pengukusan atau perebusan singkat. Mencegah kerusakan bahan pangan. 2. Pengawetan kimia, yaitu pengawetan dengan menggunakan pengawet kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. 3. Pemanasan, yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Bahan kimia yang digunakan: asam benzoat, nitrit, asam alfa. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.